Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Firman Arif Praditya. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Pada saat ini saya di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 9 dengan materi ibadah kurban sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sekian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita ketemu lagi kelas 9B MTS Muhammadiyah Kasihan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harus ditambahi dengan kata alhamdulillah. Bagaimana kabar kali ini? Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 dengan sehat walafiat. Dan hari ini kelas 9B akan mempelajari mata pelajaran fikih di semester 2 ini mengenai yang hampir kita lakukan setiap tahun, setiap ritual keagamaan, yaitu tentang kurban dan akikah. Ya, kita mempelajari hal-hal yang mengenai apa yang diajarkan oleh syariat agama Islam, apa yang harus ditentukan oleh syariat agama Islam. Mari pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu, pembiasaan pagi, dengan niat ikhlas, niat sungguh-sungguh agar mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ketika kita berdoa seperti ini, itu niat kita untuk belajar diberkahi oleh Allah, dan nanti ketika kita belajar mampu meresapi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, pada hari ini pagi ini Bapak mau ngecek dulu kesiapan-kesiapan yang harus kita siapkan pada pagi hari ini untuk belajar fikih. Tentunya kalian sudah membawa buku ya, buku paket yang seharusnya kalian miliki di MTS Muhammadiyah Kasihan ini, berupa buku paket fikih dan buku catatan.
Saya kira kalian mampu melakukan kedisiplinan terhadap buku karena itu adalah pintu literasi pertama siswa MTS Muhammadiyah Kasihan. Oke, hari ini saya mau absen dulu. Absen siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir? Oke, saya absen dulu. Absen pertama Agam Farid, apakah hadir? Hadir, alhamdulillah. Arvin Nur Ramadan, Arvin Nur Ramadan hadir. Arya Andra hadir. Ayu Sekar hadir. Bagas Wahyu, ayo tolong dijawab hadirnya. Hadir. Dimas Rafael hadir. Oke, hadir. Zakia hadir. Ernawati hadir. Farel Praditya tidak berangkat. Kenapa ya kira-kira hari ini? Mungkin sakit ya. Kita doakan semoga sembuh, sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini saya ingin mancing dulu. Wah, bukan mancing ikan ya ini ya. Jangan mancing masalah ya. Karena di dalam Islam masalah itu pasti ada solusinya. Oke. Pertama-tama, siapa yang pernah melakukan kegiatan kerja bakti Idul Adha? Angkat tangan. Turunkan. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan kerja bakti Idul Adha? Hah? Oh, ada rasa bau, ya toh? Ada rasa senang juga. Ada lagi rasa apa lagi? Ada gembira. Karena apa gembiranya? Karena ketemu teman, karena ketemu saudara, karena ketemu siapa lagi? Karena ketemu sapi seneng. Alhamdulillah. Karena apa? Kita bermasyarakat dan dalam beragama kita harus saling ta'awun, tolong menolong. Karena esensi dari Idul Adha itu bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga esensinya dapat apa? Meningkatkan mutu dan kualitas kita dalam bersosial bermasyarakat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar kurban dan akikah ya. Tetapi materi yang paling penting pada pagi hari ini akan kita pelajari bersama apa itu kurban. Ya, dari definisi, dari apa itu kurban, rukunnya apa, caranya bagaimana, syaratnya apa, ya, paham ya? Oke, saya minta tolong dong ada satu anak yang dapat membantu Bapak di sini, membantu menjadi moderator. Ya, siapa yang mau kira-kira duduk di depan, hanya Bapak suruh untuk mengecek slide demi slide. Ayo, siapa? Oke, Raden. Yuk, Den. Oh, bagus sekali. Bagus sekali, Raden. Oke, terima kasih Mas Raden. Silakan. Nanti silakan dibaca bagian kanan ataupun kiri ya. Nah, kalau enggak nanti dibaca sini. Ya, kanan kiri. Oke, itu saja nggak apa-apa. Oke, sambil melihat tampilan di layar depan, mari kita lihat juga referensi yang ada di buku.
buku kita itu di dalam kurban itu ada di halaman berapa kira-kira? 55. Wah, bagus benar. Tadi siapa yang namanya siapa yang menyebutkan 55? Namanya siapa? Pionita. Pionita bagus sekali. 55. Kurban. Oke. Kita halaman 55 itu dijelaskan apa tujuan pembelajaran ketika kita harus mengerti tentang kurban. Satu itu kita itu harus memahami ketentuan apa namanya? Coba dibaca bersama-sama. Kita dapat memahami ketentuan syariat Islam tentang ibadah. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan ketentuan syariat Islam tentang ibadah. Oke, ada dua ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita harus tahu bagaimana toh Islam itu, syariat itu apa toh syariat sebenarnya syariat itu? Syariatnya apa syariat? Syariat itu ketentuan hukum. Ya toh? Seperti kita sholat, ketentuannya kalau kita mau sholat itu apa saja? Harus wudu, harus bersih, harus suci dari hadas dan najis, harus tepat waktu pada waktunya, ya toh? Ya. Sholat itu seperti kegiatan kita di MTS. Kalau duha, kalau zuhur, kalau asar, pasti sudah ada jadwal tepatnya. Kalau zuhur jam berapa kira-kira? Jam 12. Pokoknya seperti itu. Kenapa sih Bang? Asar jam berapa? 3. Kegiatan sholat duha biasanya jam berapa? Jam 8 ya, pada saat pembelajaran pagi hari. Nah, di sini kurban itu juga ada apa ketentuan-ketentuannya. Oke, dilanjut, tolong Mas Raden klik. Oke. Coba kita lihat, kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yang robu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Orang yang berkurban itu mendekatkan pada Allah. Oke, kita harus pahami ini, harus paham beneran. Kata kurban itu apa artinya? Mendekat karo sapa? Karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu besok pada saat Idul Kurban mempersembahkan hewan kurban kita itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan sholat, ya Pak. Sholat itu esensinya kita agar dapat mendekat, mencintai, menyayangi, ya kan? Menganggap Allah itu adalah zat yang harus wajib kita sembah, ya. Karena apa? Ada kata la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Lanjut. Oke. Bab walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkurus mallahi ala ma razaqahum min bani matil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak dalam kurung bahimatul an'am. Ya, ini perintah di dalam Quran surah Al-Hajj. Ya, setiap umat kita itu dituntutkan untuk berkurban. Itu untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, Isra Mi'raj itu tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke,
maka berupa hewan-hewan ternak. Hewan ternak ini kira-kira apa baik? Sapi, terus kambing, unta, kebo. Apa yang ada di sekitar kita hewan ternak? Ayam, ya toh. Nggak apa-apa sebutin semuanya. Nanti kita akan lihat bagaimana Islam itu memilah. Kenapa kok orang itu? Kenapa kok orang apa jenenge doro, burung? Kenapa kok orang ulo? Kenapa kok orang kalau jengking? Kan gitu loh. Karena spesifikasinya adalah hewan ternak. Oke, lanjut. Lanjut Mas. Oke, benar sekali ternyata ada unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Ternyata ketentuan Islam seperti itu. Lanjut, Mas. Ketentuan jumlah. Lanjut. Dari Jabir radhiyallahu anha, kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Oh, keren loh. Jadi sudah ada ketentuan nih. Nek kowe ra kuat tuku siji, maka bisa kalian berkompromi, berkomitmen kepada sesama. Tetapi yang batasane kalau unta itu, sapi ya kudu itu. Entuk ora kira-kira umpamane sapi ini malas wong. Entuk ora nek umpamane 20. Selama nanti kita ada dalilnya, dalil itu apa? Perintah yang dapat kita laksanakan, maka kita boleh melaksanakan. Tetapi yang anjuran paling sahih, paling bagus yaitu setiap kurban sapi itu berapa orang? Tuh. Oke, lanjut. Soalnya sedikit sama jawabannya nanti. Oke, dengarkan semuanya dari teman kelompok perwakilan teman-teman kalian akan mempresentasikan nomor berapa, sebutkan dan nanti jawabannya apa. Pada korban hukumnya sunnah diangkat Islam dan membantu jelaskan pengertian korban menurut bahasa Arab. Oke. Korban dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai persembahan kepada Tuhan seperti diri-diri sapi, unta dan disembelih pada hari raya Idul Adha. Oke. Menurut istilah terjadinya yaitu udhiyah. Dengan demikian istilah udhiyah adalah istilah syar'i yang tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Udhiyah secara bahasa berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada juga yang mengartikan kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Tidak apa, tidak ada salah, tidak ada benar, hanya tepat atau kurang tepat. Kalau jawabannya tadi itu persis ya apa yang kita kendaki, yaitu untuk bahasa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan secara istilah itu proses berkurban itu adalah apa? Merelakan hewan kurban bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Oke, yang kedua saya minta kelompok 6 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan 6. Maju siapa? Oke, silakan perkenalkan nanti sama teman-teman kalian. Oke, sebutkan perwakilan, namanya siapa? Putri Ramadhani dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ketika
kita akan berdoa tentu harus memperhatikan kondisi hewan yang akan kurban. Sebutkan dan jelaskan ketentuan hewan kurban. Oke. Pertama, hewan kurban yang akan dikurbankan adalah hewan ternak yang terdiri dari domba, kambing, sapi atau kerbau atau sejenisnya dan unta. Kedua, hewan yang akan dikurbankan atau disembelih harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu kambing berumur 2 tahun, sapi kerbau 3 sejenisnya berumur 2 tahun, dan unta berumur 5 tahun. Untuk 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, kemudian seekor sapi atau kerbau dan unta untuk 7 orang. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ketiga, hewan yang akan dikurban tidak boleh cacat. Hal tersebut meliputi 4 hal, yaitu 1. Bermata 1 atau salah satunya tidak bisa melihat atau suling. 2. Sakit yang sangat kelihatan ciri-cirinya seperti panas yang menjadikan hewan tersebut terus dan tidak mau makan. Ketiga, hewan tersebut pincang sehingga tidak bisa berjalan sebagainya semestinya. 4. Hewan yang akan dikurban sangat kurus. Keempat, hewan kurban harus hewan yang dimiliki oleh orang yang berkurban. Tidak. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus bersama-sama. Oke, hari ini Bapak bangga sekali atas kerja kelompok di kelas 9B. Semuanya mempresentasikan dengan bagus, tepat, dan sasarannya juga pas kan gitu. Oke, untuk kali ini Bapak sebenarnya akan menayangkan beberapa video ya. Tetapi untuk itu kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Sekaligus kita akan membahas refleksi apa yang kita hasilkan pada pagi hari ini ya. Yang terpenting apa hari ini pembelajaran kita yaitu menekankan kepada tauhid, mendekatkan diri kepada Allah dengan kegiatan berkurban. Terima kasih anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Muhammadiyah Kasihan kelas 9B MTS Muhammadiyah Kasihan. Kita punya semboyan sama Matsaka is the best. Oke ya, Bapak bilang Matsaka is the best. Semuanya begini dong, 1, 2, 3. Matsaka is the best. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Bapak mohon maaf jika ada perkataan yang salah, bahkan ada tutur kata yang menurut kalian menyinggung perasaan. Yang terakhir, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.